2020 lalu adalah tahun yang menyenangkan bagi investor saham Indonesia. Pasar menanjak tajam setelah babak belur karena pandemi yang tidak bisa terelakkan pada bulan Maret. Banyak investor baru yang merasakan mudahnya mencari uang di pasar saham Indonesia. Namun, setiap ada naik, pasti ada turun. Apalagi di dunia saham. Euforia cuan tidak lagi seramai dulu. Ada kabar, banyak investor retail yang mengalami rugi karena saham pilihannya ARB berhari-hari. Dan diperparah, uang yang digunakan untuk membeli saham bukanlah uang dingin. Uang dari hutang, gadai aset, bayar kuliah, dan margin yang disediakan oleh broker. Di satu sisi saya senang karena bursa saham Indonesia menjadi semakin ramai. Tapi di sisi lain saya menyayangkan investor baru yang nekat membeli saham hanya karena ajakan atau pengaruh orang di sekitarnya. Tanpa analisa mendalam dan mindset investasi yang tepat. Berbicara mengenai mindset, sebenarnya hal itu sangat bisa dipelajari. Pertanyaannya, dari mana kita belajar? Kalau kita ingin menjadi investor sukses, sudah sewajarnya kita belajar kepada investor yang sudah sukses terlebih dahulu. Orang yang sudah membuktikan bahwa dirinya bisa kaya dengan menjadi seorang investor. Setahu saya, untuk saat ini predikat investor terhebat masih dipegang oleh Warren Buffett. Beruntung bagi kita karena ajaran-ajaran Warren Buffett ini dapat kita temukan nih di berbagai media. Salah satunya buku berjudul How Buffett Does It yang ditulis oleh James Pardue. Buku ini berisi tentang 24 kiat investasi dari seorang Warren Buffett yang layak menjadi petunjuk bagi kita yang bercita-cita menjadi seorang investor sukses. Saya sendiri menjadikan buku ini sebagai pegangan dalam menghadapi naik turunnya pasar modal. Mulai dari portofolio yang anjlok sampai 50% lebih, sampai naik lagi di atas 50%, saya menghadapinya dengan lebih tenang. Volatilitas pasar saham seringkali membuat investor cemas dan mempertanyakan keputusan-keputusan investasi yang telah dibuat. Dengan menjadikan buku ini sebagai pegangan, seorang investor diharapkan tidak lagi ragu atas keputusannya. Karena ada 24 kiat dalam buku, tentu semua kiat itu tidak akan saya bahas dalam satu video. Kiat-kiat itu akan saya bahas di dalam video terpisah untuk memudahkan teman-teman semua dalam memahami, mengingat, dan menerapkan mindset-mindset ini. Langsung saja, kiat yang pertama adalah pilihlah kesederhanaan, bukan kompleksitas. Sejak dulu, investasi saham diasosiasikan dengan sesuatu yang rumit. Investasi saham harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki pendidikan tinggi, akses program komputer yang canggih, serta banyak waktu untuk memonitor pergerakan harga. Warren Buffett menunjukkan bahwa itu semua hanyalah mitos. Buffett menemukan cara sukses berinvestasi saham dengan cara yang sederhana. Semua orang dengan kecerdasan rata-rata sangatlah mampu untuk menjadi investor yang sukses meskipun tanpa bantuan dari profesional. Filosofi investasi Buffett tidak didasarkan pada kemampuan matematis yang rumit, melainkan pada prinsip akal sehat dan kesabaran. Jadi, hal-hal seperti option pricing atau beta yang seringkali digunakan oleh analis sekuritas ternama dianggap tidak penting untuk dipelajari. Sebuah pelajaran penting yang dipetik Buffett dari gurunya, Benjamin Graham, adalah kita tidak harus melakukan hal luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah membeli saham perusahaan yang kita pahami, yang dikelola oleh orang-orang jujur serta kompeten, dan membelinya pada harga di bawah nilai aktual, yang tercermin dalam potensi perolehan laba perusahaan di masa yang akan datang. Lalu, langkah terakhir adalah mempertahankan saham itu dan membiarkan pasar menegaskan penilaian kita. Prinsip inilah yang menjelaskan bagaimana Buffett mengubah 10,6 juta dolar menjadi lebih dari 1 miliar dolar pada saham Washington Post, 1 miliar menjadi 8 miliar pada saham Coca-Cola, 45 juta dolar menjadi 1 miliar dolar pada saham Geico Insurance. Pada saat berinvestasi di pasar saham, dia menginvestasikan uangnya pada bisnis solid yang mudah dipahami dengan prospek jangka panjang yang kuat, serta jajaran manajemen yang kompeten dan berintegritas. Tinggalkan metode stock pick yang mengandalkan harga historis, volatilitas, atau arah pasar. Hindari persamaan logaritma dan rumus-rumus rumit. Selalu pertahankan kesederhanaan. Jangan membuat investasi menjadi sesuatu yang sulit, karena keputusan bisnis yang melibatkan kompleksitas harus dihindari. Tetap berpedoman apa yang diketahui dan tentukan sendiri keputusan investasi.
Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Perkenalkan, saya Nat, seorang pegawai kantoran yang suka membahas tentang uang dan pengembangan diri. Jika kalian suka konten yang saya buat, silahkan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan saat ada video baru yang ditayangkan. Untuk versi teks, kalian bisa baca di natgridia.com. Dan kita bisa ngobrol langsung di Instagram lewat akun @natgridia. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.